bagi teman-teman yang ingin melakukan pelunasan dari semua pinjol ya, berhati-hatilah, jangan melakukan pelunasan melalui DC, melalui WA, rekening yang khusus dikirimkan oleh DC melalui WA. Misalnya ada DC melakukan penawaran, bayarnya di sini aja dengan saya aja. Atau misalnya teman-teman mau membayar pokoknya aja, misalnya bernegosiasi sama si DC. Atau misalnya teman-teman mau membayar separuh dulu dari pinjaman sama DC, saya sarani berhati-hatilah, karena nggak semua DC yang dapat dipercaya. Contoh saja ini, ada 2 rekan kita sudah tertipu sama DC ini ya. Ternyata aplikasi pinjol ini tidak hanya menjerat, tidak hanya mengancam, tidak hanya menteror, ternyata juga menipu ya. Ini sesuai fakta yang terjadi, saya tidak mengada-ngada. Dan tujuan saya bukan untuk menjelek-jelekan suatu aplikasi ya, bukan untuk menjelek-jelekan suatu perusahaan fintech ini, yaitu ada kami ini, khususnya ada kami ini ya. Saya bukan menjelekkan ini, saya menampilkan sesuai fakta yang terjadi. Ada 2 rekan kita yang terkena. Yang satunya dia ini, waktu itu dia membayar pas jatuh tempo, hari jatuh tempo dia melakukan pelunasan. Tetapi ternyata dia melakukan pelunasan itu tidak tertera bahwa dia sudah melunasi di aplikasinya. Jadi di WA-nya terus dihubungi terus melewat mail, melewat chat-chat yang lainnya ya, seperti bantuan di aplikasinya, nggak ada ditanggapi. Setelah 2 hari ke depan baru dia ditanggapin. Ternyata alasan ada kami ini, katanya dia ada gangguan dari banknya, sehingga dia nyaranin katanya tunggu saja 20 hari ke depan. Nah jadi rekan ini gelisah karena kan dia udah bayar pas jatuh tempo, tetapi di aplikasinya tidak melakukan pelunasan. Jadi rekan ini dia bingung karena dia takut jatuh temponya terus berjalan ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari berjalan terus. Akhirnya dia melakukan pembayaran lagi 2 kali. Nah saran saya, jika teman-teman ingin membayar pelunasan, salah satunya ini yang terjadi di aplikasi ada kami ini. Jika teman-teman ada meminjam di aplikasi ini, baik pun teman-teman sudah nasabah lama ataupun yang baru mau mengajukan ya, saya sarani jangan sampai yang terjadi seperti rekan ini. Jika teman-teman melakukan pelunasan di hari jatuh tempo, sementara di aplikasinya 1 hari, 2 hari, 3 hari belum juga terperbarui bahwa teman sudah melakukan pelunasan, sementara di aplikasinya masih dalam penagihan, masih belum melakukan pelunasan, itu nggak usah dibayar lagi. Biarkan saja, nggak usah dibayar lagi. Yang penting teman-teman reset saja data teman-teman. Karena itu bukan salah teman-teman, karena itu kesalahan dari sistem mereka sendiri. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka mengancam atau menteror, itu kan bukan salah teman-teman sudah membayar. Nah contoh yang rekan yang terjadi pada rekan kita ini, dia sudah membayar, tetapi konfirmasi dari pihak ada kami ini katanya tunggu 20 hari ke depan. Katanya kesalahan dari banknya. Gimana, itu kan menipu namanya. Jadi menurut saya rekan-rekan hati-hatilah ya dari aplikasi ini. Jadi rekan ini dia sangat takut, sementara kan berjalan terus, akhirnya dia melakukan pembayaran lagi, langsung sama yang jatuh tempo dendanya dia dibayarnya. Akhirnya dia bayar 2 kali. Nah waktu itu langsung rekan ini menelpon, mem-WA saya, mau nanya-nanya kan. Jadi saya bilang kenapa dibayar lagi, itu kan bukan salah Anda. Jadi rekan ini ngomong dia takut karena takut disebar data, takut diteror. Nah jadi buat teman-teman yang ingin mereset data, ataupun misalnya pas jatuh tempo teman nggak bisa bayar, 1 hari jatuh tempo memang benar-benar nggak bisa bayar, silakan sebelum mereka menyebar data, silakan teman-teman reset data. Nanti saya akan memposting video bagaimana cara biar data
rekan-rekan aman dan dia nggak bisa menyebar data. Kita jadikan data teman-teman itu seperti kontak, WA, Gmail atau yang lainnya menjadi blank di suatu aplikasinya ya. Nanti saya akan posting video selanjutnya. Nah, jadi rekan ini melakukan pembayaran lagi, nanya sama saya, terus gimana bang? Ya, saya bilang ya mau diapain karena sudah dibayar. Seharusnya nggak usah dibayar, itu sama-sama dengan menguntungkan mereka. Karena itu kesalahan mereka, udah 20 hari, kok nunggu 20 hari katanya kesalahan sistem. Sementara pihak ada kaminya ngomong, ya kalau bisa dibayar aja dulu, kan nggak masuk akal seperti itu. Padahal dia sudah melakukan pelunasan, bukti-buktinya ada, nanti saya lihatkan bukti-buktinya. Bahwa dia sudah melakukan pelunasan, buktinya ada. Tetapi kok pihak ada kami dengan enaknya, dengan semudahnya dia bilang ada kesalahan dari bank, tunggu 20 hari ke depan. Dan pihak ada kami menyuruh rekan ini melakukan pelunasan dulu daripada temponya nanti berjalan terus katanya. Kan nggak masuk akal itu. Dengan takutnya rekan ini dia membayar lagi 2 kali, sekitar 1 juta lebih. Kan lumayan besar itu. Nah, coba kita lihatkan ya WA. Ini banyak sekali WA dari rekan-rekan yang belum sempat saya balas ini. Ini banyak sekali nih. Dari ada kami, dari ini di situ naik cepat tadi nih. Saya diblokirnya nih. Dia ketawa-ketawa, dibilangnya saya goblok. Ini kan banyak nih dari tunai cepat ini sama pinjamanku. Nah, coba ini teman kita yang terkena di aplikasi ini. Nah, ini dia sudah melakukan bukti pembayarannya ini. Bukti pembayarannya sudah dikirimnya di sana, tapi nggak ada juga tanggapan. Sudah dikirimnya ke rekening ada kami ya, tapi juga nggak ada tanggapan ini. Ini bukti-buktinya. Jadi dia minta tolong sama saya, bagaimana solusinya. Saya bilang nggak bisa lagi karena sudah dibayar. Nah, jadi pas dia ingin menanyakan uang yang pertama kali dia transfer itu, DC-nya itu pun nggak bisa ditelepon lagi. Nomornya sibuk, di WA nggak dibalas. Kan parah nian itu. Kelihatan bohongnya ya. Awalnya dia melakukan pelunasan pertama itu, DC-nya ngangkat. Telepon ngangkat, WA dibalas. Nah, akhirnya setelah kejadian seperti itu, setelah dia meminta mengembalikan uang yang pertama kali dia transfer, ternyata gak ada tanggapan lagi, nomornya gak aktif, WA gak bisa dihubungi. Sementara waktu dia belum melakukan pelunasan yang kedua, WA-nya masih aktif, ditelepon masih ngangkat. Nah, setelah dia melakukan pelunasan yang kedua, barulah di aplikasi baru bisa diverifikasi pelunasannya. Barulah dia di aplikasi tertera bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Setelah itu, rekan ini langsung ingin menghubungi pihak ada kami ini bahwa ingin mengkonfirmasikan bagaimana ceritanya ya. Pembayaran yang pertama apakah bisa dikembalikan apa gimana, ternyata nggak bisa lagi dihubungi. Ini kelihatan banget menipunya ya. Ada juga rekan yang satu lagi, dia jatuh temponya di tanggal 18 di aplikasinya, sementara di DC-nya meng-WA dia omongin dia tanggal 19 atau 20, saya lupa juga. Nah, itu kan menipu namanya. Jika seandainya di aplikasinya 18 jatuh temponya, sementara ada WA khusus dari DC harus melakukan pelunasan di tanggal 20, itu kan telat 2 hari, sama dengan dia di aplikasinya telat jadinya. Nah, ini sama dengan menipu juga ya. Nah, jadi itu sajalah yang saya sampaikan ya. Lain waktu saya akan menjelaskan yang lainnya, denda-denda pinjol yang lainnya, kejadian yang di aplikasi lainnya saya akan sharing terus biar ini menjadi pemahaman buat rekan-rekan. Berhati-hatilah di suatu aplikasi pinjam online ini ya. Semoga walaupun ini tidak bermanfaat, tapi saya hanya men-sharing kepada rekan-rekan biar rekan-rekan tidak terjadi kepada
salah satu rekan ini ya, biar tidak ada terjadi kejadian yang sama. Jadi saran saya, silakanlah jika melakukan pelunasan di aplikasinya. Ada virtual account ya yang sudah tersedia, misalnya melakukan pembayaran m-banking ataupun Alfamart, Indomaret ya. Silakanlah ambil rekening pembayarannya di situ, kode virtual accountnya di situ, barulah melakukan pelunasan. Jangan melakukan pelunasan dari pihak DC, walaupun dia menganggap DC ada kami. Jangan seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya dengan cara subscribe ya, biar teman-teman pertama kali tahu saya memposting video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.